Mari belajar bersama. Hari ini kamu akan diajak untuk belajar mengenai fotosintesis. Sebelum lanjut ke penjelasan fotosintesis, kamu akan dikenalkan dengan istilah warna sejati. Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana dan mengapa dedaunan berubah warna pada musim gugur? Bagaimana perubahan ini mempengaruhi cara tanaman dalam membuat makanan? Warna sejati merupakan perubahan warna dedaunan pada musim gugur, terutama disebabkan oleh pecahnya klorofil atau pigmen hijau yang berfungsi menyerap sinar matahari. Hari ini kamu akan diajak untuk memahami proses fotosintesis. Fotosintesis. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu foto yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti menyatukan. Bagaimana cara tanaman mendapatkan energi? Ya, tanaman mendapatkan energi melalui fotosintesis. Dalam proses ini, tanaman mengubah energi cahaya dari matahari menjadi energi kimia, lalu menghasilkan makanannya sendiri dalam bentuk glukosa. Bagaimana hal itu terjadi? Berikut adalah penjelasan mengenai proses fotosintesis. Proses pertama, penyerapan cahaya. Sel tumbuhan mengandung kloroplast. Klorofil atau pigmen hijau dalam kloroplast menyerap dan mengubah sinar matahari menjadi energi kimia. Proses kedua, pemisahan air. Energi dari sinar matahari digunakan untuk memecah molekul air atau H2O menjadi oksigen atau O2 dan ion hidrogen atau H+. Proses ketiga, produksi glukosa. Karbon dioksida atau Cl2 yang diserap oleh tanaman digabungkan dengan senyawa organik lainnya untuk menghasilkan glukosa melalui serangkaian reaksi kimia. Proses terakhir, pelepasan oksigen. Sebagai hasil dari fotosintesis, tanaman melepaskan oksigen atau O2 ke udara. Inilah oksigen yang kita hirup dan sangat penting bagi semua makhluk hidup. Bagaimana cara menyusun item di bawah ini agar menjadi urutan dalam proses fotosintesis? Yuk kita simak bersama. Pada gambar di bawah ini dapat disimpulkan, energi cahaya yang diserap oleh klorofil mengubah 6 molekul karbon dioksida, 6 molekul air menjadi molekul gula, dan 6 molekul oksigen. Nah, selanjutnya kita akan memahami bagaimana air dan nutrisi bisa sampai ke tanaman. Penyerapan air. Tanaman menyerap air dari tanah melalui akarnya. Air kemudian naik ke batang tanaman melalui jaringan tabung kecil yang disebut xilem. Serapan nutrisi. Unsur hara atau fosfor, nitrogen, dan kalium yang terlarut dalam air tanah berpindah ke sel akar tanaman. Larutan encer nutrisi dalam air yang juga disebut getah bergerak dari jaringan akar melalui xilem untuk mencapai jaringan tanaman. Berikut adalah rangkuman mengenai tanaman yang berfotosintesis dengan baik dan yang tidak berfotosintesis dengan baik. Rangkuman untuk gambar A, yaitu kurangnya sinar matahari karena terhalangi rerimbunan. Karena tidak terjadinya proses fotosintesis, sehingga tanaman tidak menghasilkan klorofil yang menyebabkan daun menjadi pucat. Pada gambar B, yaitu terpapar sinar matahari yang cukup dan cadangan air. Tanaman terlihat segar daunnya karena mengandung klorofil. Itu terjadi disebabkan proses fotosintesisnya berjalan dengan baik. Selanjutnya, kita akan mengetahui beberapa penurunan yang terjadi pada tanaman. Pada tanaman A, 1. Daun berubah menjadi hijau pucat hingga kuning. 2. Batang menjadi tipis dan panjang. 3. Daun yang lebih tua bisa rontok. Dan 4. Bunga tidak muncul. Pada tanaman B, 1. Pertumbuhan terhambat. 2. Daunnya sedikit menguning. 3. Akar bisa membusuk. 4. Bekas terbakar pada daun. Lanjut,
Pentingnya fotosintesis. 1. Menghasilkan oksigen dan menggunakan karbon dioksida. 2. Menopang keanekaragaman hayati dan membuat ekosistem stabil. 3. Menyediakan makanan untuk berbagai macam organisme termasuk manusia. Dan 4. Berdampak pada produksi makanan dan ekonomi. Dan yang terakhir adalah ulasan dari materi yang telah kita pelajari. Ulasan untuk fotosintesis. Fotosintesis adalah proses ketika tanaman mengubah sinar matahari, karbon dioksida, dan air menjadi makanan atau glukosa dan melepaskan oksigen. Ulasan air dan penyerapan nutrisi. Tanaman menyerap air dan mineral penting dari tanah melalui akarnya. Terima kasih. Semoga materi yang telah saya sampaikan bisa berguna dan bermanfaat.